Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, secara khusus calon guru penggerak angkatan ke-9. Dan yang saya hormati pengajar praktik dan fasilitator calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Namun sebelum saya memaparkan dari apa yang sudah saya kerjakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hotmar Pandiangan. Saya berasal dari SDN 013 Kupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang pertama yang saya mau jelaskan adalah kesimpulan daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pahami, ada 6 hal yang saya dapatkan atau yang saya simpulkan. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwajibkan dalam hal keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Yang ketiga yang saya dapatkan adalah berpihak pada anak. Berpihak pada anak ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Yang keempat adalah bukan tabu atau rasa. Pendidikan bukan tabu atau rasa, artinya adalah anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretan masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menempatkan potensinya menjadi nyata sekaligus sesuai dengan sifat-sifatnya. Yang kelima yang saya dapatkan adalah budi pekerti. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peserta didik dalam pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru juga harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dan mengembangkan budaya budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai pekerti akhlak mulia kepada anak. Yang terakhir yang saya dapatkan adalah pendidik sebagai petani. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar bertumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja dengan jenis tanaman yang diperlakukan dengan baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan peserta didik dengan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif dan mengembangkan minat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, yang saya dapatkan juga adalah 3 semboyan pendidikan. Yang pertama adalah in ngarso suntulodo, artinya seorang guru dari depan harus bisa memberikan teladan yang baik. Yang kedua, in madya mangun karso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Yang terakhir, tuh yuri handayani, yaitu dari belakang seorang guru harus mampu memberikan arahan. Itu dia yang saya dapatkan. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yang saya mau jelaskan adanya dominasi guru dalam pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus kepada ketercapaian atau KKM. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter peserta didik. Yang keempat, proses pembelajaran yang kurang aktif. Yang kelima, guru hanya menginginkan kelas yang tertib, aman, dan tenang. Yang keenam,
Guru berfokus kepada peserta didik yang hanya memahami materi saja. Nah, dari keenam ini adalah hal yang saya pahami sebelum mengenal atau mempelajari modul 1.1. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah merubah pemikiran. Merubah pemikiran yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik peserta didik. Yang mau dirubah dari perilaku adalah mengemas pembelajaran secara menarik. Yang kedua, memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap masalah atau tugas sesuai minat dan bakat. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat dan potensi peserta didik. Nah, kali ini inilah yang akan segera saya lakukan di kelas setelah mempelajari modul 1.1, yaitu merancang pembelajaran interaktif. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berpihak atau berpusat pada peserta didik atau student center. Yang keempat, yaitu memberikan kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas atau sesuai minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, mengemas pembelajaran secara interaktif atau menarik. Dan yang saya lakukan berikutnya adalah menerapkan kegiatan budi pekerti, seperti menerapkan kegiatan meningkatkan iman dan ketakwaan, penerapan 5S, mengaitkan pembelajaran dengan permainan. Dan yang akan saya lakukan untuk pengembangan diri saya adalah tetap mengikuti pelatihan webinar seminar dan menjalankan kerjasama kepada kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Nah, demikian hasil kesimpulan yang saya kerjakan atau yang saya bisa dapatkan dari modul 1.1. Semoga bermanfaat buat kita semua.